Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dripa Septian dengan nomor NPM 407211000120. Saya dari jurusan Bahasa Inggris angkatan 2021, eh, kelas PKN, kelas C PKN. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya berpartner dengan Soraya Salsabila dari kelompok 9, tentang makalah ketahanan sosial Indonesia dalam menyongsong era globalisasi, ditinjau dari aspek Hankam. Sebelumnya izinkan saya untuk menghadap tembok dalam melakukan presentasi ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dari nomor 5, yaitu ancaman konvensional dan non-konvensional, dan juga faktor nomor 6 yaitu jumlah personil sistem pertahanan, dan juga faktor nomor 7 yaitu faktor sosial budaya, dan juga saya akan membahas tentang mengapa pendidikan itu penting untuk pertahanan dan keamanan negara, dan juga kesimpulan. Ya, kita akan membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu ancaman konvensional dan non-konvensional. Sebelum ditilik lebih jauh tentang ancaman konvensional dan non-konvensional ini, lebih baik kita bedah dulu apa arti dari kata ancaman. Ancaman yaitu adalah suatu bentuk segala usaha gangguan secara langsung maupun tidak langsung, dan juga terlihat maupun tidak terlihat terhadap kedaulatan. Basis-basis militer seperti ekonomi, militer, dan juga informasi, penduduk, teritorial, dan juga segala bentuk ancaman konvensional, non-konvensional, maupun asimetrik terhadap suatu kawasan bangsa dalam skala nasional. Itu menurut Widodo tahun 2003. Lanjut, konseptualisasi operasionalisasi dalam aspek ini harus kita tinjau secara menyeluruh. Mengapa? Karena untuk memformulasikan secara komprehensif tentang usaha atau strategi apa yang paling cocok dalam menghadapi ancaman ini. Adanya persamaan persepsi dan juga kebutuhan terhadap pertahanan dan keamanan rasanya lebih penting ketimbang alutsista dan maupun personil keamanan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat atau garda terdepan dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara harus memiliki sikap kesadaran terhadap ancaman ini. Mengapa? Karena dengan adanya kesadaran mampu membuat stimulus terbesar untuk semua lini agar memiliki sikap atau pola pikir dan juga sikap yang bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita lanjut ke pembahasan nomor 6, yaitu pembahasan tentang jumlah personil sistem pertahanan. Dalam ekonomi, kuantitas SDM merupakan hal yang paling banyak dibutuhkan. Akan tetapi produktivitas tenaga kerja kita juga harus menjadi aspek penting dalam peninjauan penilaian kerja. Sama seperti halnya dalam ekonomi, dalam militer, kuantitas juga menjadi salah satu atau hal yang penting harus yang kita tinjau bersama, tanpa mengesampingkan kualitas dan juga skill dari TNI kita yang harus ditingkatkan agar dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam penambahannya, menurut saya adalah ketersediaan personil tidak perlu terlalu banyak, namun jumlah yang optimal itu harus kita optimalkan untuk memenuhi kebutuhan, dan juga bila ditinjau dalam aspek peak dan off peak. Nah, aspek yang kita harus tinjau ini juga harus kita tinjau kembali. Berapa idealnya sebuah personil TNI dalam suatu wilayah apabila dilihat dalam aspek luas wilayah dan juga jumlah orangnya atau jumlah populasinya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus berperan aktif untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, terutama dalam menghadapi perang non-militer. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sosial budaya. Nah, dalam aspek ini seperti rukun,
cinta tanah air, dan juga keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika semua hal ini terrealisasikan dengan baik, maka itu bisa menjadikan acuan atau tolak ukur dalam kita untuk menghadapi segala bentuk budaya yang menyimpang atau yang dapat merusak keharmonisan negara kita tercinta ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang mengapa pendidikan itu penting bagi pertahanan keamanan. Sebelumnya kita bahas kembali tentang apa definisi pendidikan menurut bahasa. Menurut bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau individu dalam upaya mendewasakan manusia dalam pelatihan dan juga pengajaran. Nah, dalam dunia modern ini yang berubah secara signifikan, yang bisa merubah pola pikir pendidik yang awalnya kaku menjadi modern, hal ini juga tentu berpengaruh terhadap pendidikan atau kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat ahli Mahmud Yunus, arti dari pendidikan adalah upaya seseorang untuk mempengaruhi seseorang agar ilmu pengetahuannya bertambah. Nah, diharapkan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu pengetahuannya saja yang bertambah, namun diharapkan agar dapat meningkatkan akhlak dan juga agar memudahkan mereka untuk mendapatkan cita-cita yang lebih baik. Akan memudahkan mereka untuk menggapai cita-cita yang lebih baik. Mahmud Yunus juga menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk menggapai cita-cita, namun bisa juga kita manfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kualitas terhadap sesama, baik itu dari diri kita sendiri, dan masyarakat, negara, bangsa, agama. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan aspek utama dalam meraih semua ketahanan nasional negara Indonesia ini. Mengapa? Jika saya beri contoh bahwa jika Indonesia memiliki jumlah kuantitas yang banyak untuk TNI, itu juga harus kita barengi dengan kualitas pendidikan yang baik pula. Mengapa? Dengan kualitas pendidikan yang baik, secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi negara kita. Jika meningkatkan ekonomi negara kita, itu juga akan meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan negara. Jika anggaran pertahanan dan keamanan juga membaik, itu akan melangsungkan kebaikan juga untuk alutsista kita. Karena uang yang cukup akan bisa membeli alutsista yang lebih baik pula. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan kesimpulan. Sebenarnya tadi di bahasan pendidikan itu sudah masuk ke bahasan kesimpulan, namun kita simpulkan kembali bahwa pendidikan merupakan hal utama untuk mencapai ketahanan sosial negara dalam menyongsong era global. Jika ditinjau dari aspek hankam, seperti yang saya bilang tadi, jika pendidikan yang baik, maka ekonomi kita akan bertambah baik. Jika ekonomi kita bertambah baik, maka anggaran pertahanan juga akan bertambah naik. Jika anggaran pertahanan naik, itu juga akan membuat alutsista kita menjadi lebih baik. Ya, sepertinya itu kesimpulan dari saya. Kesimpulan dari saya adalah pendidikan adalah hal yang utama untuk menyongsong pertahanan dan keamanan negara yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.